Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial untuk aplikasi ya, sistem informasi pemesanan lapangan badminton. Nah, nantinya sistem yang sama bisa Anda ganti objeknya, pemesanan lapangan futsal gitu ya, atau juga bisa pemesanan gedung serbaguna itu juga bisa. Nah, saya sudah membuat analisis kebutuhan fungsional. Nah, penggunanya ada tiga, ada pengunjung, ada member, ada admin. Apa yang dilakukan pengunjung? Dia mendaftar menjadi member, atau dia juga bisa booking lapangan tanpa menjadi member. Bookingnya per jam gitu ya, kan bisa. Kita beli tiket kereta api tanpa harus register di PT KAI kan, tapi bisa juga register gitu ya. Nah, terus yang kedua, dia menjadi member. Apa yang dilakukan member? Dia login sebagai member, lihat profilnya, barangkali mau mengubah akun. Yang ketiga, dia melakukan booking dengan cara pilih paketnya, milih lapangannya, kemudian milih hari dan sesi gitu ya. Kemudian dia bayar gitu ya. Lalu jadwal terbooking. Kemudian sebagai member dia melihat jadwal yang telah terbooking. Nanti kata-kata booking ini tak ganti aja yang telah dipesan gitu ya. Melakukan pemesanan. Nih, pemesanan. Oke. Admin melakukan login dan logout, dia mengelola lapangan. Apa nih? Sebentar. Gini ya. Kemudian kalau non member per jam. Jadi lapangannya tuh gini. Dia bisa di booking oleh member, tapi sekali booking harus 3 jam. Bisa juga di booking oleh non-member. Kalau non-member itu boleh per jam. Dia bisa mengelola membernya siapa saja, kemudian sesinya tiap sesi 1 jam, tentu tidak buka 24 jam ya lapangannya, buka mulai jam 7 pagi doang. Jadi ada sesinya. Kemudian mengelola paket. Paket ini ada yang bisa, ada paket ini namanya paket Z gitu. Katakanlah 1 kali, harganya 60.000. Nah, ini yang dipakai non-member. Nanti pakainya yang ini nih, paket Z gitu ya. Mengelola pemesanan lapangan, kemudian laporan jadwal lapangan yang sudah terbooking, laporan keuangannya, penghasilannya ya. Kemudian ada member yang sudah mau habis, kemudian dia bisa check in atau centang member yang sudah pesan lalu datang gitu ya. Nah, uniknya itu di sini uniknya. Ada paket gitu ya. Kalau orang milih paket A, dia bisa main 4 kali atau per bulan. Bayarnya 500.000. Kalau dia milih paket B, dia bisa main 8 kali atau 2 bulan gitu ya. Bayarnya 900.000. Jadi bukan sekali booking untuk sekali pakai, bukan gitu ya. Booking untuk berkali-kali pakai. Makanya dibutuhkan tabel paket di sini. Oke, sekarang saya mau merancang tabelnya dulu. Pertama kita butuh tabel admin ya. Karena kan fitur pertama ini melakukan login. Admin kok bisa login, maka butuh tabel admin. ID admin, username, password, nama. Kemudian dia bisa mengelola lapangan. Oke. Lapangan, ID lapangan, nama lapangan. Oke. Kemudian dia bisa mengelola member. Member. ID member, setelah nama member, loginnya itu pengennya pakai WA aja ya. Sama password member. Oke. Sama nama member. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Dia bisa mengelola sesi. Oke, sesi. ID sesi. Nama sesi. Kalau ID-nya 1, namanya sesi 0700 gitu ya. ID-nya 2, sesinya 0800 gitu ya. Dan nanti kalau dia member, sekali beli paket, sekali main itu 3 jam gitu loh. Jadi 3 sesi langsung terbooking gitu ya. Nah, jadi sesi jam 7 terbooking,
sesi jam 8 terbooking, sesi jam 9 terbooking. Seperti itu ya. Pak, kok logikanya seperti itu, Pak? Iya, ini fakta lapangan. Ini studi kasus saya hasil wawancara di namanya Cemara Badminton. Ini ada di Bandar Lampung ini. Bandar Lampung itu ikutnya wilayah Sukarame. Ini dekat dekat kampus IAIN Bandar Lampung ini. IAIN Raden Intan ini. Serius ini ya. Saya tahu tempatnya ini kok. Nah, kasusnya di situ. Sesi lanjut ya. Dia mengelola paket. Nah, mengelola paket. Nah, ada ID paket, nama paket, kemudian harga paket, kemudian berapa kali main. Nah, jumlah main berarti kan jumlah main paket gitu ya. Kalau jumlah mainnya 8 ya, maka nanti dia akan dapat jatah 8 kali begitu ya, sesuai dengan paket, ada harga paket. Kemudian hmm, penerima paket. Penerima paketnya pilihannya ada member sama ada umum. Umum itu non-member tadi gitu ya. Kemudian setelah dia milih, oh paket A gitu ya, paket A 500.000, jebret dipilih gitu kan, jumlah jumlah mainnya terisi berapa di sini? Jumlah mainnya 4, maka orang ini akan dapat, yang pesan paket ini akan dapat jatah 4 kali gitu ya. Kemudian mengolah pemesanan lapangan. Oke, ada pemesanan, dengan pemesanan ada ID pemesanan, ada ID member yang pesen gitu ya. Tapi ini boleh nul, boleh kosong. Kenapa boleh kosong? Karena orang umum atau non-member pun boleh boleh pakai gitu ya. Tentu ID membernya nggak ada kalau orang umum kan. Tanggal pemesanan, ada status pemesanan. By default kan pesan. Eh, habis dipesan, dibayar, kemudian lunas gitu ya. Atau kalau nggak dibayar batal gitu ya. Kemudian ada tanggal pemesanannya, ada duitnya gitu ya. Total pemesanan. Misal harga paketnya 500.000, maka nanti kolom total pemesanan akan terisi 500.000 gitu ya. Kemudian ada pemesanan detail. Oke, pemesanan detail ini dia bisa ID pemesanan detail, kemudian ID pemesanan. Nah, ingat tadi sekali pesan dapat jatah 4 kali. Ya, misal pesan paket yang 1 bulan dapat jatah 4 kali main. Maka di sini harusnya tanggal ya, tanggal ya ada tanggal tanggal buang lah. Ada tanggalnya, kemudian ada sesinya. Ya benar sebenarnya kan ID sesi. Betul toh? Terpakai apa tidak gitu ya. Misal tanggal Senin, sebentar ya tak mikir dulu. Tanggal Senin, tanggal 11 Maret itu hari Senin, sesi 1, sesi 2, sesi 3 terbooking gitu ya. Kemudian oh ini aja nih sesi gini aja deh. Kemudian habis itu tanggalnya sama, oh lapangannya. ID lapangan mana yang terpakai gitu ya. Ini ada membernya. Pertanyaannya, kalau dia non-member, bisa tidak skema tabel kita mengatasinya? Dia dia nggak butuh ini kan, dia cuman pesan aja, dia pesan jebret dapat nih ID pemesanan. Kemudian dapat juga dia tanggal pemesanan dapat, statusnya misal langsung dibayar, berarti kan lunas gitu kan. Kemudian total pesannya duitnya berapa? Misalnya detail lapangannya dia random, tanggalnya terisi tanggal saat itu juga, sesinya terisi. Kalau dia pesan 3 jam bagaimana? Bisa. Oke lah, ini tabel ini sudah bisa mengakomodir ya.
bisa mengakomodir fiturnya. Kemudian melihat laporan jadwal aman nih karena sudah ada tanggal di sini, sudah ada sesi yang kepakai, sudah ada member yang memakainya. Melihat laporan keuangan aman ya, di sini sudah ada duitnya kan, totalnya berapa, yang statusnya lunas, totalnya berapa nih. Kemudian dashboard ada laporan member yang sudah mau habis tinggal satu kali. Misal satu member beli paket yang 4 kali, maka di sini kan akan terbuat 4 baris data. Tinggal satu kali, oh masih masih aman lah, masih bisa. Terakhir, check in, centang saat member yang sudah pesan datang dan pakai. Oke, berarti ini terpakai. Pilihannya ya atau tidak gitu ya. Kalau ya terpakai, berarti emang orangnya datang beneran. Kalau tidak terpakai akan hangus. Tadi waktu ngobrol-ngobrol dengan beliau, dia bilang akan hangus. Kemudian kalau sudah tinggal saya buatkan tabel di database-nya. Cara yang sama bisa Anda pakai untuk pemesanan futsal gitu ya. Localhost PHP My Admin. Oh, belum menyalakan XAMPP. Yang membuat tabelnya saya sambung di video berikutnya ya.